Oke, baik, langsung dimulai saja ya waktunya, durasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Partono Siswo Suharjo selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Banten, yang terhormat Bapak Muhammad Subhan MKom selaku Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Banten, dan juga yang terhormat Bapak Ma'mun Johari MKom selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Banten, sekaligus pemateri pembekalan teknis perkuliahan dan sosialisasi LMS pada malam hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Banten. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam agenda pembekalan teknis perkuliahan malam ini. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat di masa pandemi saat ini ya. Amin. Sebelum memulai acara, saya hendak membacakan tata tertib dan juga susunan acara untuk malam ini. Untuk tata tertib yaitu 1, peserta wajib menggunakan nama lengkap atau nama asli saat kegiatan pembekalan berlangsung. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk menyalakan webcam atau mengaktifkan video saat acara kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir adalah peserta diwajibkan untuk mengisi form absensi. Untuk link absensi akan diberikan di chat box di Zoom-nya pada saat sesi berakhir. Untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dari Bapak Partono dan Pak Subhan. Setelah itu memasuki acara inti, yakni pemaparan materi pembekalan teknis sekaligus sosialisasi LMS oleh Bapak Ma'mun Johari. Ya, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Partono Siswo Suharjo selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Banten. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada masa pandemi ini, sehingga pada malam hari ini masih bisa silaturahim, yaitu sosialisasi sistem belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Banten. Yang saya hormati Bapak Subhan MKom selaku Wakil Rektor 2, yang saya hormati Bapak Ma'mun Johari MKom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Komputer, serta para mahasiswa baru tahun akademik 2022 Universitas Muhammadiyah Banten yang saya cintai, serta staf yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada mahasiswa dan mengucapkan selamat bergabung di UM Banten, yang mana bahwa UM Banten ini merupakan universitas yang baru namun lama. Baru itu yang berbentuk universitas, sedangkan lama sejak Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Dalam kesempatan ini, marilah kita syukuri dalam suasana pandemi masih bisa
meluangkan waktu dan memilih kepercayaan mahasiswa baru di UM Banten ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang pakai Zoom ini, insya Allah mahasiswa baru ini akan berakhir dengan waktu wisuda 4 tahun kemudian, waktu yaitu bisa wisuda bersama. Namun proses belajar mengajar atau perkuliahan di UM Banten ini memang kita ini mengacu kepada kebutuhan mahasiswa, maka ada yang kelas shift, ada yang kelas pagi, kelas reguler pagi dan malam, maka akan disesuaikan dengan mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan, selaku rektor UM Banten, mengajak kepada mahasiswa yang telah bergabung di dalam keluarga besar UM Banten ini, mengajak teman saudara, kerabat, dan sebagainya untuk bergabung lagi, karena kita masih bisa bergabung mengambil mata kuliah yang ada di UM Banten ini. Mahasiswa baru yang kami cintai, saya tahu semua bahwa di UM Banten itu ada 7 program studi. Yang pertama yaitu sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, manajemen informatika D3, sastra Arab, sastra Inggris, dan sastra Indonesia. Ini yang ada di UM Banten. Namun dengan program yang ada di UM Banten ini, kita akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kualitas yaitu tentang akreditasi, kuantitas itu penambahan program studi. Mudah-mudahan UM Banten ini akan menjadi universitas alternatif setelah Untirta. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang dan selalu bertambah secara kualitas dan kuantitas, sehingga bisa dicintai warga Banten dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa baru yang telah percaya kepada kampus ini. Mudah-mudahan di dalam perkuliahan tadi nanti tidak banyak mengeluh dan tidak banyak keluh kesah, sehingga apa yang dicanangkan atau mimpi di hati mahasiswa itu akan tercapai, dan insya Allah mahasiswa alumni UM Banten ini akan berkembang meneruskan sampai tingkat yang tertinggi. Perlu kita sampaikan bahwa alumni UM Banten ini yang sebelumnya STIMIK dan AMIK itu sudah banyak yang mengabdikan diri di pemerintahan, baik di level kelurahan sampai di istana, maupun di usaha, maupun di BUMN, semuanya telah mengabdikan diri terhadap bangsa, agama, dan persyarikatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa baru ini akan menjadi kader, karena UM Banten ini merupakan tempat pengkaderan. Apakah menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, apakah jadi kader ulama maupun kader bangsa. Itu pilihan yang ada atau cita-cita dari persyarikatan Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan sebagai pengantar ini aja, nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak Dekan, Pak Mamun Johari. Saya rasa ini, dan mudah-mudahan ini sebagai awal motivasi dan awal niat, dan kita bersama dengan teman-teman di sini malam pakai Zoom, mudah-mudahan nanti suatu saat bersama-sama saya rasa itu aja. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Partono atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Subhan
selaku Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Banten. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira kama amar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa di acara pembekalan mahasiswa baru. Salawat serta salam sama marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Rektor UM Banten, Bapak Dr. Partono Siswasuardjo, Dr. Andes SHMM, dan yang terhormat kepada Pak Ma'mun Johari, Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Muhammadiyah Banten. Yang kami banggakan, mahasiswa baru semuanya, dan terima kasih kepada panitia. Perkenalkan, saya mau sebagai Warek 2 bidang keuangan dan sumber daya, hanya memberikan sambutan singkat, padat. Saya menghimbau kepada mahasiswa, sekiranya dalam melaksanakan kuliah, agar mahasiswa senantiasa mengikuti kegiatan yang ada di kampus UM Banten, ya. Apa saja kegiatan kita? Kegiatan-kegiatan kita diantaranya kita ada kegiatan kemahasiswaan. Ini ada kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan yang kedua ada kegiatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, Anda bisa ikuti itu, aktif di dalam bidang tersebut. Yang kedua adalah kegiatan komunitas pemrograman yang memang saat pandemi ini kita memang belum melaksanakan, tapi kemungkinan nanti dalam waktu dekat kita akan coba melaksanakan. Kita akan atur waktunya. Kemarin kita sudah sounding dengan materi, itu kita akan melaksanakannya pada hari Minggu sore. Yang baik nanti bisa dilakukan offline atau Zoom, ya, untuk komunitas tersebut. Saya pikir mahasiswa harus berkembang, jangan hanya di ranah bidang akademik, tapi harus berkembang juga di dalam kegiatan organisasinya. Mungkin itu saja dari saya, mengingat waktu. Billahi fisabihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan atas sambutannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yakni pemaparan materi teknis perkuliahan dan sosialisasi penggunaan LMS, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan diberikan oleh Bapak Ma'mun Johari, MKom, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Banten. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan, Pak. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, malam ini bisa hadir, Pak Partono Siswasuardjo, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Subhan selaku Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum. Terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk pembekalan perkuliahan untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Kepada yang terhormat kepada panitia, terima kasih atas acaranya. Kemudian para mahasiswa yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
ya. Oke, untuk menyingkat waktu mohon izin kita langsung aja ke materi ya. Ada beberapa yang untuk mempersingkat, mohon izin untuk share screen ya, Mas Yudi. Sudah open akses, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke materi ya. Jadi untuk materi ini kebanyakan lebih ke ke program studi untuk sistem informasi, informatika dan teknik industri ya. Ada manajemen informatika. Jadi lingkupnya nanti saya akan menjelaskan terkait yang ada di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, bahwa di Fakultas Teknik Info Komputer ini ada 4 program studi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor bahwa di Universitas Muhammadiyah Banten sendiri ada 7 program studi. Tetapi ada 2 fakultas, Fakultas Bahasa dan Fakultas TIK. Nah, untuk Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sendiri itu terbagi menjadi 4 program studi di bawah FTIK. Yang pertama itu S1 Sistem Informasi, kemudian S1 Informatika, S1 Teknik Industri, dan D3 Manajemen Informatika. Nah, di sini teknik industri sebenarnya masih satu rumpun dengan ilmu komputer. Jadi kalau kita bicara rumpun itu informatika dan teknik industri ada kaitannya. Ya, jadi lebih ke kalau kita bicara rumpun ya. Sedangkan sistem informasi itu sebenarnya rumpunnya masuk ke komputer. Nah, itu sebagai awalan. Biasanya untuk di sini ada profil lulusan ya. Kalau kita bicara profil lulusan, itu terkait dengan komputer. Itu bisa sebagai software development, ada juga sebagai database administrator, ada software quality assurance, ada software konsultan, ada business analyst, bisa juga sebagai pendidik dan technopreneur. Nah, profil-profil lulusan ini yang pada era industri ini itu lebih banyak dibutuhkan karena semua yang sarjana ya, terutama yang berbasis komputer, itu semua lini atau semua segi itu bisa masuk. Semua sektor itu bisa masuk. Contohnya kalau misalkan ada perusahaan di bidang kesehatan, pasti butuh orang komputer. Ada pajak perpajakan, KPA misalkan, ada kantor pajak, itu orang komputer juga bisa masuk. Jadi lini sektornya itu lebih banyak dari kalau kita bicara profil lulusan ya, khususnya untuk komputer ya. Nah, ini ada beberapa profil-profil lulusan yang kedepannya nanti kita sebenarnya lulus dari komputer itu seperti apa sih? Gitu. Kalian nggak harus jadi sebagai PNS, kalian nggak juga harus sebagai karyawan, tapi kalian bisa menjadi technopreneur. Kalian bisa menciptakan pekerjaan atau bisa menciptakan pekerjaan yang diri sendiri. Jadi nggak tergantung dengan menjadi seorang pekerja, tapi bisa mempekerjakan diri sendiri. Sekarang kita basisnya adalah era industri ya. Jadi komputer itu sekarang kalau kita lihat dari lulusannya itu lebih cenderung harapannya bisa masuk PNS. Ya. Tetapi sebenarnya sektor yang bisa masuk profil dari lulusan komputer itu lebih banyak daripada lulusan-lulusan dari program studi lain. Itu gambarannya dari sekilas dari profil lulusan untuk komputer ya. Oke, kita lanjut aja terkait dengan perkuliahan ya. Nah, di sistem penyelenggaraan untuk pendidikan di program studi khususnya di FTIK ya, itu kita masih menggunakan
SKS atau satuan kredit semester. Jadi pendidikannya berdasarkan satuan kredit yang menyatakan beban studi mahasiswa atau beban kerja dosen. Jadi itu dihitung dalam satu semester. Ya, mungkin kalau SKS sudah sewaktu masih sekolah menengah atas ya, itu udah biasanya sudah menganut SKS. Nah, dalam satu SKS itu sebagai takarannya itu biasanya 1 jam perkuliahan itu bandingannya 1 jam perkuliahan itu kurang lebih antara 40 sampai 50 menit dalam satu pertemuan ya, satu sesi. Nah, dalam satu semester biasanya ada waktu aktivitasnya itu bisa terdiri dari 16 pertemuan. Itu maksimal ya, itu minimal kalau misalkan 3 SKS, kalau 3 SKS mata kuliahnya itu kurang lebih antara 14 sampai dengan 16 pertemuan. Itu kegiatan yang terjadwal. Itu sudah termasuk UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi perkiraannya dalam satu semester itu kurang lebih sekitar kalau yang 3 SKS kurang lebih antara 14 sampai dengan 16 pertemuan. Kalau yang 2 SKS kurang lebih minimal itu sekitar 12 sampai dengan 14 pertemuan dalam satu semester. Nah, sebagai syarat untuk mengikuti kuliah, mahasiswa itu wajib mengisi rencana studi atau biasa disebut dengan KRS. Ya, KRS. Jadi sebelum masuk perkuliahan pada satu semester, itu mahasiswa wajib mengisi KRS. Jadi rencana studi. Kebetulan dalam perkuliahan dalam metode perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Banten itu biasanya dalam satu semester itu biasanya paketan per paket. Jadi kemungkinan yang dianut di perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Banten itu per paket. Jadi satu semester itu dalam satu paket. Misalkan dalam satu semester ditempuh sekitar 22 SKS atau 20 sampai dengan 24 SKS. Itu dalam satu paket. Ya. Ada juga perguruan tinggi yang biasanya menganut dia mau ngambil pada saat pengambilan KRS itu bisa dibebankan lebih dari sekitar 18 sampai dengan 24 SKS. Itu dengan catatan kalau misalkan si mahasiswa tersebut itu IPK-nya di atas 3,6. Itu bisa ngambil SKS di atasnya. Ya, itu bisa disarankan untuk mengambil SKS pada saat pengisian KRS atau rencana studi itu bisa ngambil SKS di atasnya dalam satu tingkat. Nah, biasanya dalam satu semester dalam beban dari mata kuliah itu ada yang mata kuliah wajib ya atau mata kuliah ada mata kuliah dasar, ada mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib ini biasanya lebih kepada pada basicnya, sebagai basically pada satu program studi. Contohnya misalkan ada di program studi sistem informasi, berarti diperbanyak lebih kepada pemrograman basis data seperti itu. Kalau ekonomi misalkan ada bahasa, nah nanti ada mata kuliah wajib misalkan ada perkuliahan bahasa asing dan sebagainya. Modelnya seperti itu. Jadi ada mata kuliah dasar dan ada mata kuliah wajib. Nah, untuk mata kuliah wajib biasanya ada mata kuliah yang praktikum. Ya, yang praktikum. Itu secara porsinya biasanya antara 60 sampai dengan 40. Antara 40 teori dan 60 praktik. Ya, jadi itu porsinya seperti itu. Nah, untuk mahasiswa
khusus satu semester dalam semester kedua atau lebih, biasanya jumlah kredit yang dapat diambil setiap semester didasarkan pada prestasi dari semester sebelumnya. Itu kalau misalkan kalau mau ngambil dari semester di atasnya, tapi rata-rata harus minimal yang pertama ada beberapa catatan. Jadi kalau mahasiswa mau ngambil semester di atasnya, SKS di atasnya, itu ada beberapa catatan. Dia tidak pernah mengulang, tidak pernah istilahnya IPK-nya harus bagus dan itu banyak pertimbangannya seperti itu. Jadi itu boleh mengambil mata kuliah yang ada di atau SKS yang ada di atas satu tingkat. Ini tentang perkuliahan. Kemudian kalau kita bicara dengan KRS ya. Jadi ada KRS, ada KHS. Kalau KRS itu adalah satuan kredit semester itu SKS, kalau KRS itu adalah rencana studi. Kalau KHS itu adalah kartu hasil studi. Ya, ada KRS, ada KHS. Nah, kalau KHS itu biasanya kalau misalkan mahasiswa itu sudah menempuh dalam satu semester, pada akhirnya dia akan mendapatkan KHS. Ya, kartu hasil studi tadi. Dalam satu semester nanti. Nah, kalau misalkan ada di semester 2, 3 dan seterusnya. Kalau di semester 2 maka akan mendapatkan KHS rekap ibaratnya seperti rekap nilai kalau KHS. Jadi bisa melihat tracking per semesternya. Nilainya ada berapa. Nah, itu ada KRS, ada KHS. Kemudian bagaimana cara ada perbaikan atau remedial biasanya. Remedial atau perbaikan. Untuk remedial atau perbaikan itu biasanya apabila mahasiswa tersebut masih mempunyai nilai di bawah nilai maksimal. Kalau nilai maksimal itu B, kalau misalkan nilainya D, nilainya C, itu bisa diperbaiki atau melakukan remedial. Ya. Kalau misalkan nilainya E, nah kalau yang nilainya E itu wajib ikut semester pendek. Jadi beda ya antara remedial atau perbaikan dengan semester pendek. Nah, remedial itu biasanya itu dilakukan semester pendek dan remedial itu biasanya akan dilakukan pada per periode dalam 1 tahun. Ya, misalkan biasanya itu kalau di Universitas Muhammadiyah Banten biasanya setelah semester genap itu nanti ada pembukaan periode SP atau semester pendek dan remedial. Jadi kalau mahasiswa tersebut nilainya masih D atau nilai C, ya itu bisa melakukan perbaikan atau remedial. Misalkan pengennya nilainya B karena semester mata kuliah yang diambil nilainya masih C atau masih D. Nah, itu bisa dilakukan melalui remedial. Tapi kalau mahasiswa nilainya E, itu wajib SP atau semester pendek. Ya, tidak bisa melalui proses perbaikan nilai. Nah, syaratnya harus prosedurnya beda. Jadi antara persyaratan untuk ikut remedial biasanya harus itu akan biasanya hanya memperbaiki dari nilainya yang kurang. Misalkan ada poin nilai di UTS atau ada di UAS atau ada di tugas atau dari kehadirannya dan sebagainya. Itu tergantung dari dosennya masing-masing pada saat melakukan perbaikan nilai. Tapi kalau misalkan nilainya E itu wajib ikut SP atau semester pendek. Ya, itu akan baik semester pendek atau remedial itu dibuka per periodenya sekali dalam 1 tahun. Biasanya setelah semester genap itu nanti akan dilakukan perbaikan. Nah, kenapa harus ada SP dan remedial? Nah, karena nanti pada semester akhir pada saat mengambil mata kuliah tugas akhir itu ada syarat khusus. Yang pertama
nilai tidak boleh ada nilai D dan nilai E. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mengambil skripsi, mata kuliah skripsi, itu syaratnya tidak boleh ada nilai E dan D. Kalau C masih bisa, tapi kalau D dan E itu nggak boleh. Jadi kalau masih ada nilai E dan D, itu nggak boleh ikut sidang skripsi. Itu sebagai syarat untuk kelulusan. Oke, setelah kalau kita melakukan perkuliahan ya, jadi pada saat kita kuliah nanti ada akhir ya, kita wisuda, terima ijazah dan sebagainya. Nah, di Universitas Muhammadiyah kemungkinan nanti akan diberlakukan namanya SKPI. Ini SKPI itu sebagai kayak surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Ya, sebagai pendamping ijazah. Nah, ini SKPI itu sebagai pendamping ijazah. Jadi rencananya kalau kalian sudah lulus, itu terimanya ada SKPI dan ijazah. Kalau SKPI itu adalah pendamping ijazahnya. Nah, di SKPI sendiri itu sudah ada pengaturannya ya. Jadi udah kalau kita lihat itu ada di di peraturan Mendikbud nomor 81 tahun 2014 itu ada ijazah, sertifikat, ada sertifikat profesi pendidikan tinggi. Jadi bahwa di pasal 5 itu dijelaskan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan transkrip akademi dan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI tadi. Nah, item-item di SKPI itu apa aja? Pertama, wajib mengikuti, harus ada seminar. Ya, pernah ikut seminar. Ada ikut seminar, kemudian pernah dilibatkan dalam suatu penelitian. Misalkan ada penelitian, misalkan dosen. Nah, dosen lagi meneliti suatu untuk penelitian misalkan. Nah, itu melibatkan si mahasiswa misalkan. Atau jurnal dan sebagainya, jurnal penelitian. Nah, itu mahasiswa dilibatkan, itu masuk ke penelitian. Kemudian ada abdi masa, pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu misalkan pernah terlibat pada, kalau misalkan di KKN ya, ada kuliah kerja nyata, itu langsung ke masyarakat, langsung terjun membantu masyarakat misalkan, atau sebagai relawan dan sebagainya. Itu harus ada surat tugas atau minimal dibuktikan dengan surat tugas atau sertifikat. Nah, yang keempat itu ada penghargaan akademik misalkan. Pernah ikutin lomba antar nasional atau antar perguruan tinggi Muhammadiyah, itu misalkan ada seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada penghargaan non akademik. Nah, penghargaan non akademik itu biasanya seperti olahraga ya, misalkan ikut futsal, pernah ikut kelasnya misalkan nasional atau antar perguruan tinggi dan sebagainya, itu penghargaannya bisa dimasukkan ke dalam SKPI tadi. Nah, kemudian ada pengalaman organisasi. Nah, itu bisa pengalaman organisasi di lingkungan kampus, misalkan ikut terlibat pernah masuk sebagai anggota BEM atau IMM, itu bisa masuk ya. Nah, kemudian ada penghargaan lain ya, sertifikasi kompetensi, ada sertifikasi Cisco, ada sertifikasi Mikrotik dan sebagainya. Ya. Biasanya nanti kita akan untuk yang FTIK itu akan diwajibkan minimal 2. Minimal wajib mempunyai 2 sertifikat kompetensi. Kita sudah penjajakan dengan perguruan tinggi lain itu untuk melakukan sertifikasi untuk lulusan di Universitas Muhammadiyah Banten.
Kemudian kita juga sudah ada nih yang Cisco akademik, ada sertifikat mikrotik ya, itu ada. Tapi itu untuk yang poin 4 itu syaratnya minimal 2 sertifikasi. Jadi mahasiswa wajib dari awal nih, kalian masih baru-baru itu wajib wajib mengikuti dari semua kegiatan. Misalkan ada kegiatan kayak seminar, kalian dilibatkan, apakah sebagai pesertanya atau sebagai panitianya, sebagai ketuanya atau sebagai anggotanya. Kemudian kalau misalkan ada, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Rektor tadi Pak Subhan bahwa ada komunitas ya. Jadi kalian bisa ikut komunitas dan nanti akan diujikan serta sertifikasinya. Sertifikasinya itu bisa dimasukkan ke dalam SKPI. Jadi wajib kita menentukan bukan, kalau di sini disebutkannya 5 ya, tapi kita mewajibkannya minimal 2 sertifikasi. Kalian bisa sertifikasi pemrograman atau Cisco atau mikrotik, minimal 2. Nanti akan dimasukkan di SKPI. Kemudian kalau misalkan punya prestasi olahraga, nah prestasi olahraga ini kalian bisa dimasukkan juga di SKPI. Jadi mahasiswa terlibat aktif di dalamnya, baik yang akademik atau non-akademik. Kemudian ya, oke, itu gambarannya. Gambarannya sekilas mahasiswa seperti kedepannya seperti apa sih gitu. Jadi untuk mahasiswa baru kita akan sebelum kita akan menjelaskan metode perkuliahannya. Nah ini gambarannya untuk yang program studi khusus untuk yang SI dan teknik dan D3 informatika. Mungkin sebelum saya masuk ke metode perkuliahan yang terkait dengan LMS, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kasih waktu sesi pertanyaan sekitar 10 menit ya, atau 2 pertanyaan deh. Oke, silakan yang mau menanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, Pak, apa metode di UM Banten itu seperti apa? Kalau yang belum tahu, karena gini, untuk mahasiswa baru ya semester ini yang semester 1 untuk semester genap ini, sementara belum ada MASTA, OPT MASTA atau pengenalan kampus ya. Rencana akan diadakan tahun depan, itu antara di Januari atau di Februari. Kenapa? Karena kita sudah coba ya masalah pandemi, masalah izin ya. Jadi kalau misalnya OPT MASTA itu pengennya baik dari panitiaan dan mahasiswa itu enaknya offline. Untuk OPT MASTA-nya antara bulan Januari dan bulan Februari ya. Sebagai informasi bahwa kalian yang saat ini sebenarnya ada teman-teman kalian yang ada di kampus-kampus cabang ya. Jadi kita ada beberapa cabang di Universitas Muhammadiyah sendiri ada sekitar 7 cabang. Ada yang di Mauk, kemudian ada yang di Pandeglang, ada di Rangkas Bitung. Kemudian ada beberapa sekitar ada 7 cabang. Nah, nanti kita akan mengadakan OPT MASTA-nya sekalian kalau bisa digabungkan. Jadi kalau yang mahasiswa yang kelas Tangerang, ya kalian nanti akan disatukan untuk OPT MASTA-nya. Mungkin kemungkinan bisa digabungkan secara perkuliahan. Tapi nanti teknisnya nanti kita akan koordinasikan untuk masing-masing cabangnya. Oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalian yang belum paham, jadi itu hanya sekilas ya. Jadi perkuliahan, kemudian ada tadi udah jelaskan ya, ada KRS, ada KHS, kemudian ada SKPI ya. Itu sebagai pembekalan nanti sebenarnya kalian kuliah ke depannya seperti apa. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan menjelaskan terkait dengan model pembelajarannya. Ya, model pembelajarannya. Oke, saya akan share. Oke. Sebelum masuk ke untuk tutorial untuk learning management system ya, saya akan menjelaskan terkait dengan model pembelajarannya. Jadi yang untuk semester 1 ini, akan diberlakukan hanya untuk semester ini saja, di semester 1 ya. Di semester 1. Di semester 1 itu kurang lebih ada mahasiswa yang pagi reguler, atau reguler pagi, ada yang kelas shift, ada yang kelas malam. Ya, reguler malam. Jadi ada 3 kelas nih untuk yang perkuliahan di kampus Tangerang. Nah, karena kalau kita total belum nanti ada kelas-kelas yang dari cabang, ya ada kelas lain yang dari cabang, itu rencananya kita akan gabungkan. Jadi modelnya adalah model pembelajarannya menggunakan blended learning. Ya, blended learning ini untuk yang semester 1 tahun ini saja, karena ya kita sambil nunggu situasi dan kondisinya. Nah, blended learning ini adalah perpaduan antara nanti akan dipadu dengan learning management system LMS, kemudian akan dibantu juga dengan menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meeting ya. Nah, karena prioritasnya di mahasiswa yang kelas malam itu kuantitasnya lebih besar di kelas reguler pagi, maka akan disatukan di kelas pagi. Tapi kalau statusnya kalian masih kelas malam, itu untuk yang kelas malam. Nah, statusnya yang kelas shift, kalian bisa ikut kelas pagi kalau memang masih bisa masuk kelas pagi atau belum masuk ke jam kerja, atau bisa masuk di kelas malam. Jadi nanti untuk yang blended learning, semua materinya ada di learning management system. Ya, nah nanti pada saat lakukan perkuliahan itu ada di reguler pagi, di kelas reguler pagi. Nanti dosen ngajarnya di kelas pagi, kita record. Nah, nanti yang kelas malam mengikuti yang materi yang ada di yang hasil dari record yang kelas pagi. Demikian juga yang kelas shift. Ya, demikian juga yang kelas shift. Materinya ada di mana? Materinya ada di LMS atau di Learning Management System. Tapi kalau yang di record itu adalah Zoom meeting-nya. Ada Zoom meeting-nya. Ya, tapi yang untuk kelas 1 saja, semester 1 aja. Nanti kalau misalkan keadaannya normal, nah nanti kita akan dipecah lagi antara kelas pagi dan reguler malam. Tapi kalau yang kelas shift itu menyesuaikan dari jam kerjanya, seperti itu. Ya, mungkin ada yang belum paham, mau ditanyakan dulu sebelum saya jelaskan terkait dengan LMS-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ini ada Adek Hidayat, ada Yudin, ada Fedi Hendrawan, ada Reina Agesti, ada Nur Anissa, ada Adika Putra Arizi.
dan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Ayo, yang mau ditanyakan metode untuk pembelajarannya. Dan sekali lagi, ini hanya berlaku untuk semester ini saja, karena kita ngelihat itu dengan catatan lihat situasi dan kondisinya ya. Karena dari beberapa dosen, ada beberapa dari mahasiswa angkatan yang sudah ada, itu kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan kelas offline. Tapi yang khusus untuk kelas pemrograman yang untuk praktikumnya itu nanti akan diatur oleh si dosen yang bersangkutan. Misalkan ada di kelas pemrograman mau diadakan praktikum. Kalau praktikum kan bisa offline, bisa online. Kalau offline nanti akan dijadwalkan oleh si dosen yang bersangkutan. Tapi nanti dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, atau mungkin bisa per orang atau dibagi per kelas, misalkan hanya beberapa orang saja untuk sekali pertemuan, itu nanti tergantung dari dosen yang bersangkutan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya jelaskan lagi ya untuk yang bagi yang jelas. Jadi yang khusus untuk kelas semester 1 ini itu ada kita gabungkan ya karena saya akan sebelum saya akan jelaskan ke LMS, saya akan jelaskan terkait dengan mata kuliah dulu ya, biar kalian tuh paham. Oke, karena ini yang lebih banyak mata kuliah di program studi SI, TI, Teknik Informatika dan D3 ya. Kalau yang SI sama D3 yang manajemen informatika itu istilahnya hampir sama ya secara mata kuliah ya. Nah, ini ada perbandingan. Kalian bisa lihat pembanding ya antara SI dan TI. Yang sebelah kiri itu teknik informatika, kalau yang sebelah kanan sistem informasi ya. Di sini kita jelaskan yang untuk mata kuliah di TI dan SI. Sebenarnya ini untuk ada beberapa dasar ya yang menjadi pembeda antara teknik dan informatika. Ya, ini ada fisika dasar sama ya yang membedakan. Kalau yang di SI itu ada aplikasi niaga. Nah, kalau yang di TI itu ada pengantar teknik informatika. Kemudian yang di sistem informasi itu ada pengantar teknologi sistem informasi. Sebenarnya sama, kalau dari redaksinya itu kelihatannya berbeda. Ya. Kalau TI itu lebih ke teknologi informasinya, kalau yang sistem informasi itu lebih ke pengantar teknologi sistem informasi. Jadi kemungkinan secara mata kuliah, redaksinya atau judulnya memang hampir sama. Materinya juga hampir sama seperti itu. Sama yang SI. Nah, untuk yang TI, pemrograman 1 sama ya, ada pemrograman 1. Nah, basically-nya sebenarnya pengennya sih. Tetapi karena dosennya hanya untuk menunjang di semester pemrograman 2, itu DLP ya, kita untuk pemrograman 1 sementara menggunakan Pascal. Ada dasar untuk pemrograman 1, ada dasar pemrograman algoritma itu lebih condong ke Pascal dan Borland DLP. Ya. Secara mata kuliah mungkin ada yang beda, yang bedanya itu hanya untuk semester 1 ya. Yang beda hanya di fisika dasar dan aplikasi niaga. Tapi kalau secara untuk yang pengantar teknologi informasi itu secara materinya sama, hanya beda judulnya karena ini pelaporannya berdasarkan, kalau mata kuliah yang di sini berdasarkan pelaporan yang ada di Pedidikti. Tapi secara keilmuannya itu sama, yang dipelajari juga sama sebenarnya. Nah ini yang untuk mata kuliah di semester 1. Kemudian yang untuk ini ada yang warna label merah. Nah, label merah ini adalah mata kuliah yang istilahnya mata kuliah
dasar ya, mata kuliah dasar. Ada mata kuliah dasar ini di semester 2 ada di dasar algoritma dan pemrograman. Kemudian ada di pemrograman 1. Ini yang untuk semester 1. Nanti semester 2-nya yang membedakan hanya di ini. Ada konsep teknologi informasi kalau di TI, kalau di SI sebenarnya konsep sistem informasi. Jadi sebenarnya sama secara materinya dipelajari hampir sama, kurang lebih hampir sama. Bedanya adalah di redaksi judulnya. Ya, kalau di TI itu kalau di semester di SI itu ada sistem informasi. Nah, kemudian kalau yang mata kuliah dasarnya, mata kuliah wajib itu ada pemrograman 2. Kalau yang di semester 1 pemrograman 1, kalau di semester 2 itu pemrograman 2. Kemudian di semester 3 ini ada sistem multimedia dan akuntansi. Karena nggak mungkin orang TI itu mempelajari akuntansi. Tapi kan untuk yang SI itu ada akuntansinya. Itu yang membedakan. Kemudian ada yang citra. Nah, kalau yang di SI itu di bisnis digital atau di wirausahaan. Itu yang membedakan. Kalau yang di TI itu ada 3 mata kuliah wajibnya, sistem multimedia, pemrograman 3, dan grafika pengolahan citra untuk yang di semester 3. Sedangkan yang di semester 1 itu ada pemrograman 3 aja yang menjadi mata kuliah wajib. Oke. Untuk di semester 5 ya, 4 yang menjadi perbedaannya itu di arsitektur komputer dan organisasi komputer. Sebenarnya ini sama ya. Bedanya hanya di redaksinya saja. Kalau pemrograman yang jadi mata kuliah dasarnya wajib itu di pemrograman 4, itu di SI dan TI sama, itu mobile application fundamental biasanya bahasa Java ya. Untuk mobile application-nya. Kemudian di mata kuliah di semester 5, ada perbedaan yang mencolok di semester 5-nya. Ada pengolahan itu untuk yang TI, sedangkan yang ST itu ada pengolahan sistem informasi. Kalau yang di mata kuliah SI, di TI itu ada interaksi manusia komputer, cuma namanya ada user interface design. Nah, kemudian ada bahasa rakitan. Nah, bahasa rakitan itu hanya di TI. Di SI nggak ada. Adanya SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Ya, kalau mata kuliah wajibnya di TI itu ada 2. Kalau yang di SI itu ada 1 mata kuliah wajibnya. Sama-sama di pemrograman 5. Itu biasanya di mobile application lebih ke Android ya, Android Studio. Kemudian yang di semester 6, ini ada pemrograman 6 itu sama, di SITI sama, yang membedakan hanya di manajemen proyek perangkat lunak. Kalau yang di SI itu pengelolaan proyek sistem informasi. Itu hampir sama ya. Jadi nanti kalian akan terbiasa. Kok saya mata kuliahnya manajemen proyek perangkat lunak, tapi masuknya ke kelas pengelolaan proyek sistem informasi. Jadi nanti mungkin mahasiswa di semester 1 antara SI dan TI itu nanti akan tidak bingung ya. Setelah saya jelaskan, itu hanya nama redaksinya saja. Nah, tapi ada beberapa mata kuliah yang membedakan antara TI dan SI. Ya, kalau misalkan Pak saya kan TI, kok masuknya di PPSI? Secara judul di mata kuliahnya memang berbeda, tapi materi yang dipelajari itu hampir sama semuanya antara manajemen proyek perangkat lunak dan pengelolaan proyek sistem informasi. Jadi bagaimana cara mengelola proyek misalkan, baik di TI atau di SI. Kemudian di TI ada rekayasa perangkat lunak, sedangkan di TI itu ada rekayasa sistem informasi. Ya, itu ada perbedaannya.
Nah, untuk pemrograman 6 mata kuliah yang wajib itu di pemrograman 6 ada metode penelitian, ada rekayasa dan analisa perancangan sistem. Itu mata kuliah wajibnya. Kalau di pemrograman 6 itu lebih ke game mobile. Biasanya menggunakan Unity ya. Nah, di semester 7 kalian sudah ada pemrograman network. Nah, ini udah mulai beda antara SI dan TI. Kalian di TI, khusus TI, itu bisa ngambil di pemrograman jaringan. Biasanya akan dimasukkan ke Cisco ya, tapi yang masih CNA 1 atau nanti kita akan pokoknya untuk membedakan itu di jaringan komputer. Kalau di SI itu ada pengembangan sistem informasi yang membedakan. Kemudian ada testing implementasi sistem. Ini kemudian ada KKP atau KKN ya. Nanti kita lihat bisa KKP atau KKN. Yang membedakan di SITI ada mata kuliah yang wajibnya itu ada sekitar 5. Kalau yang di SI itu ada 4. Ya. Kemudian di semester 8, nah tadi ini kan ada mata kuliah pilihan ya. Ada mata kuliah pilihan. Ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini, nah semester 8 ya, saya jelaskan dulu, semester 8 itu ada skripsi, kemudian sama-sama skripsi, kemudian ada pilihan 3 mata kuliah pilihan. Untuk yang SI, mata kuliah pilihannya kalian bisa lihat ya, ada BI, ada data warehouse, ada data text mining, ada jaringan web server, otomasi perkantoran, ada IoT, Internet of Everything, ada cloud computing, ada security system atau IT security management system, atau bisa ikut di audit sistem informasi atau di pengantar forensik ya, pengantar forensik teknologi informasi. Ini untuk mata kuliah pilihan yang kalian bisa ambil di semester 8. Nah, nanti di semester 8 kalian bukan dari akademik. Akademik hanya bisa menampung, jadi mahasiswa bisa memilih, kemudian yang terbanyak siapa. Nah, nanti bisa ditentukan mata kuliah pilihannya apa untuk semester 8. Nah, itu sekilas ya. Jadi untuk beberapa satu semester itu ada yang dapat 20 SKS, ada yang 17 SKS, ada yang rata-rata antara 17 sampai dengan 22 SKS biasanya seperti itu. Nah, ini gambaran ya perbandingan antara TI dan SI. Kemungkinan ada ini kenapa saya jelaskan biar mahasiswa itu paham. Kalian sebagai mahasiswa TI misalkan, kenapa masuk ke kelasnya SI? Nah, secara mata kuliah memang namanya berbeda, tapi secara keilmuannya itu sama. Kecuali ada beberapa mata kuliah yang beda ya, antara fisika ya. Kalau di TI itu fisika, kalau di SI itu aplikasi niaga. Kemudian ada yang berbeda lagi, ada misalkan di TI itu ada akuntansi, di SI itu ada akuntansi, kalau di semester 3 untuk TI itu ada sistem multimedia. Itu yang membedakan adalah seperti itu. Oke, itu gambaran mata kuliah yang kalian bisa ambil atau nanti yang akan bisa kalian ikuti untuk dalam satu semester, dalam satu perkuliahan. Nah, jadi untuk yang kembali lagi, mahasiswa dalam menempuh misalkan ini, mahasiswa itu untuk yang S1 itu masa tempuhnya adalah paketnya adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Maksimalnya adalah sekitar 7 tahun. Jadi kalau bisa kalian lulusnya adalah tepat waktu. Ya, rata-rata yang menjadi kalian terlambat
tidak tepat waktu, misalkan bisa 5 tahun, bisa 6 tahun atau 7 tahun, itu biasanya di tugas akhir. Makanya dari sekarang kalian harus sudah mempersiapkan materi-materi yang khusus untuk yang tugas akhir. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini mata kuliahnya sudah sudah 4 tahun, tapi belum skripsi. Nah, kalian bisa ikut istilahnya perpanjangan, ya. Jadi nanti kalian ada istilahnya perpanjangan untuk akademiknya. Jadi dari semester 8 masuk ke semester 9 misalkan, karena belum skripsi. Nah, nanti ada beban biaya untuk perpanjangan semester. Oke, itu gambarannya yang terkait dengan perkuliahan. Sekarang dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan terkait dengan LMS tadi ya. Kembali lagi ke LMS. Untuk yang semester 1 ini, untuk yang semester 1 itu kita khusus semester 1 ya, di semester ini itu dilakukan secara blended learning ya. Blended learning itu nanti untuk materi absensi ada di LMS. Tetapi nanti kita akan dipandu oleh si dosennya setiap pertemuannya. Jadi kemungkinan materinya di LMS, tapi nanti akan ada materi penjelasannya. Materi penjelasannya melalui Google Meet dan Zoom Meeting. Itu kalau dilakukan online. Kalau misalkan si dosennya berkenan untuk offline, ya tetap itu harus ada protokol kesehatan yang dilakukan. Nah, nanti akan kewenangannya ada di dosen yang sebagai dosen pengajarnya. Nah, kalau yang semester ini karena jumlah mahasiswa di semester 1 untuk yang kelas malamnya itu lebih sedikit daripada yang kelas pagi, maka yang masuk untuk dosennya itu ada di kelas pagi, reguler pagi. Nanti hasil Zoom meeting-nya atau Google Meet-nya itu di-record. Dari record itu nanti akan diberikan untuk yang mahasiswa kelas malam atau yang kebetulan shift malam. Kalau yang shift pagi, shift yang bisa shift malam, dia bisa ikuti kuliah yang kelas pagi, boleh silakan masuk ke kelas pagi. Tapi untuk yang semester 1 ini perkuliahan hanya ada di reguler pagi. Nanti hasil Zoom Meet-nya akan di-share ke mahasiswa yang kelas malam. Tapi untuk materi absensinya ada di LMS. Gitu ya. Nah, ini gambarannya ada di LMS. Ini adalah tampilan LMS untuk Learning Management System Universitas Muhammadiyah Banten. Nah, kalau saya login kalian bisa aksesnya di esakola.com. Ya. Nah, nanti saya chat di ini ya alamatnya ya. Nanti ada edarannya dari akademik. Nah, itu esakola.com. Nanti login dan alamatnya Oh, salah, bukan Resa. Ini all ya. Everyone. Everyone. Nah, esakola.com. Nanti untuk yang login dan username-nya akan diberikan oleh akademik ya. Nah, pada saat kalian login, nanti kalian login ya menggunakan username dan password. Ini, bentar. Nah, pada saat melakukan login, di sini ada profil, ada course, ada nilai, ada kalender, ada pengumuman. Nah, kalian masuk ke course. Nah, contohnya gini, ini adalah mata kuliah yang kalian sedang kalian ambil.
Contohnya di sini ada pemrograman 5 misalkan, game mobile ya, Unity game. Nah, pada saat nanti ada beberapa bot ya, sesuai dengan mata kuliah yang kalian ambil dalam satu semester. Nanti ada beberapa bot yang tampil. Kebetulan ini saya contohkan hanya cuma satu mata kuliah. Tapi kalau kalian misalkan dalam satu semester kalian ngambil ada 5 mata kuliah, nanti ada 5 blok, mata kuliah. Kalian tinggal ngikutin aja. Di sini misalkan pemrograman 6. Nah, kita lihat di detail. Nah, di sini ada detailnya, ada deskripsinya, kode mata kuliah apa, program studi, tahun ajarannya berapa, SKS-nya berapa, dosennya siapa, NID-nya siapa. Nah, di sini kalian bisa lihat gambaran singkatnya. Nah, di sini ada gambaran singkatnya, ada absensi, tugasnya berapa, UTS, presentasinya berapa, UAS, ujian akhir semesternya persentasenya berapa. Jadi misalkan absensinya 10%, tugasnya 25%, UTS-nya 30%, kemudian UAS-nya ada 35%. Ini sudah di-tagging sama si dosen yang bersangkutan. Kalian lihat di gambaran singkatnya. Kemudian ada persyaratan. Nah, ini contohnya persyaratan ya. Di sini ada modul persyaratannya, misalkan punya laptopnya, RAM-nya ada 4 GB, RAM spesifikasinya minimal. Kemudian sudah ada Java SDK-nya, ada Android, sudah install Android Studio, ada Unity-nya, ada Visual Studio Code, harus sudah install Nock Player dan sebagainya. Ini persyaratan spesifikasi komputernya dan softwarenya. Nah, kalau sudah kalian bisa lihat nih deskripsi, gambarannya, kemudian kalian lihat di silabusnya. Ya, silabusnya itu kalian perhatikan ya, di sini ada silabusnya. Itu ada per pertemuan atau session ya, tergantung dari mahasiswa di dosennya ya. Nah, di sini ada misalkan pertemuan 1 nih, ada session 1. Session 1 tanggal perkuliahnya di tanggal 24 Mei 2021. Nah, kebetulan ini ada absennya. Kalau belum absen, nanti statusnya dia warna merah, tombolnya merah. Tapi kalau mahasiswa sudah absen, itu nanti akan berubah menjadi biru. Nah, tombolnya. Karena ini nggak absen, jadi warnanya masih merah. Nah, absen ini diperlakukan itu 1 hari ya. Contoh, misalkan di pertemuan pertama atau session 1 ya, session 1 pendahuluan. Di pertemuan pertama, itu tanggal perkuliahnya itu tanggal 24 Mei. Jadi mahasiswa selama 1 hari pada tanggal 24 Mei itu bisa melakukan absen sesuai dengan tanggal perkuliahannya. Kalian absen, klik absen. Nah, kemudian nanti kalau sudah absen, kalian absen boleh pagi, boleh malam, boleh siang, selama dalam masih 1 hari itu, tanggal itu. Ya, ini berlaku untuk yang kelas reguler pagi, yang kelas shift, yang kelas malam, itu masih bisa selama masih ada tanggal perkuliahannya. Kalau sudah tanggal 25, itu mahasiswa sudah nggak bisa absen lagi. Ya, mahasiswa udah nggak bisa absen lagi. Kalau misalkan belum tanggal 24, ini masih kekunci, nggak bisa absen. Ya, sudah ditentukan, misalnya tanggal 24 Mei ya, mahasiswa hanya bisa absen di tanggal 24. Nanti kalau udah ganti hari, itu mahasiswa udah nggak bisa absen. Gitu. Walaupun si mahasiswa itu ikut Zoom, ikut kuliah offline, tapi selama dia belum absen ke sini, otomatis tidak bisa kerekap absennya. Ya, jadi mahasiswa diharapkan harus selalu ngecek tanggal perkuliahannya tanggal berapa untuk dalam mata kuliah. Kalian harus cek jadwalnya. Nah, nanti misalkan tanggal 24, ya kalian harus segera untuk absennya pada hari itu. Kalau udah lewat, kalian nggak bisa absen.
walaupun kalian hadir di perkuliahan, misalkan ikut Zoom, ikut kelas offline, misalkan ada tatap muka, tapi kalau selama belum absen di LMS, ya kalian nggak dianggap belum absen. Gitu. Jadi kalian harus sering untuk mengecek absensinya. Nah, kita lihat pada saat di pertemuan pertama, misalkan di pendahuluan, nanti ada materinya. Ya, ada materinya. Materinya ada spesifikasi persyaratan, ada cara instalasi. Nanti materinya bisa di-download. Kalian bisa unduh. Ya, unduh materinya. Kalian simpan, nanti kalian itu. Sama semuanya di pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 juga ada materinya. Nanti ada, kalau misalkan dosen dia menginputkan link meetingnya, misalkan tanggal sekian ada link meeting, ada Zoom meeting, nanti ada linknya, kalian tinggal masukin linknya sini. Ya, nah ini unduh materi, tugas. Nah, kalian bisa lihat, simpan di komputer masing-masing materinya, semuanya sama ya. Jadi kalau misalkan ada video tutorialnya, nanti si dosen menginputkan materinya di sini. Oke, di sini ya ada link kalau misalkan ada tugas. Ada tugas di sini, ada tugas. Misalkan tugas 2, ada UAS. UASnya adalah seperti itu. Paling itu saja yang bisa dilakukan di untuk LMS. Di LMS kalian bisa menginputkan absen, bisa menginputkan tugasnya. Misalnya ada tugas dari dosennya di paling lambat tanggal berapa, terus formatnya apa, nanti tinggal diupload di sini. Ini untuk yang LMS-nya. Nah, kemudian ini tentang materinya. Kalau kita mau lihat nilai misalkan, nah klik di nilai, di menu nilai, nanti ada nilainya otomatis di sini. Nilainya E, karena tidak absen, tidak ngirimin tugas, tidak ikutin UTS, tidak ikutin UAS. Nanti nilainya sudah kerekap di sini. Makanya sering rajin-rajin buka LMS-nya, kalian harus segera absen, ikutin rule-nya, misalkan ada tugas, segera untuk melakukan tugasnya. Kemudian ada pengumuman ya, kalender, ini kalender, misalkan ada kuliah. Nah, kalender ini kalau misalkan ada kuliah, nanti ada kelihatan mata kuliah apa. Mata kuliah apa, di hari apa, nih ada catatannya di sini. Kemudian ada pengumuman. Nah, ini ada pengumuman, kalian bisa lihat di sini ada pengumuman, misalkan ada surat edaran libur awal puasa, kalian bisa lihat di sini libur puasa misalkan. Mau lihat detailnya, surat edaran libur puasa dan Idul Fitri misalkan. Nah, kalian bisa lihat di pengumuman. Kalau misalkan ada pengumuman-pengumuman yang akan ditampilkan oleh baik di akademik atau dari keuangan. Mungkin sampai di sini yang perlu dijelaskan di LMS ya. Kalian mudah menggunakannya. Nanti untuk username sama passwordnya nanti akan diberikan oleh akademik ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang mau ada yang resen, Pak. Baik, Pak. Ada yang resen itu kelihatan. Ade Hidayat. Ade Hidayat. Oh, ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo Pak, Ya, nama saya Fedi Hendrawan. ya silakan Mas Fedi. Saya mau tanya, kan kata Bapak tadi di sini LMS ini fungsinya untuk absen sama lihat materi-materinya. Terus kalau ada tugas kita kirim di sini kan ya. Nah, untuk yang saya tanyakan itu cara pengiriman tugasnya itu
Gimana ya, Pak? Nanti ada uploadnya di sini. Nanti tergantung dari dosennya. Kalau memang harus diupload di sini. Kebetulan ini tidak ada format upload ya. Ini kebetulan bukan sesi tugas ya, tugas. Jadi sebentar. Oke, saya logout dulu ya. Contohnya ini ya. Nah, kalau si dosennya dia ini course-nya, course teaching. Oke, silabus. Nah, kalau kita si dosennya dia menambahkan tugas, nanti ada batas pengumpulannya di sini. Misalkan kita di season 6 misalkan. Kemudian batas pengumpulannya di tanggal 18 misalkan. Nanti materinya di-upload. Kemudian di sisi mahasiswa itu nanti ada kolom untuk uploadnya, ada tombol untuk uploadnya. Kalau si dosennya milih tambah tugas, ya kalau dia tambahnya materi hanya materinya saja berarti, gitu di sini ya Mas Fedi ya. Nanti ada tombol sendiri kalau si dosennya pilihannya tugas. Tapi kalau hanya cuma tambah materi, tetapi filenya tugas, berarti tidak ada tombol untuk uploadnya, seperti itu. Tapi kalau dari sisi dosennya, kalau dia pilihnya, misalkan dia mau ada tugas, tapi dia pilihnya materi, berarti tidak ada tombol tugasnya pada saat di tampilan untuk mahasiswa. Tapi kalau si dosennya pilihnya tambah tugas, pada saat dia upload tugasnya, nanti di tampilan di mahasiswanya ada tombol untuk uploadnya, seperti itu. Tergantung dari si dosennya. Berarti kalau mungkinan hanya menginfokan ada materi tugas, tetapi dia bisa lewat WA atau melalui email seperti itu. Bukan diupload ke LMS. Jadi kewenangannya tinggal si dosennya merekap tugasnya mau di LMS, mungkin lebih enakan di email misalkan. Kirimkan ke email saja untuk tugasnya atau lewat LMS gitu. Kalau lewat LMS berarti si dosennya harus download sama ya, download kemudian input nilai tugasnya. Seperti itu. Oke, Itu Pak, ya cukup. Mas Fedi ya. Oke, Ya. makasih, Pak. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Nih, ini ada Mas Harsono, ada Mas Tio, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, nih Mas Haryani. Iya. Ini kalau boleh tahu dari SMA-nya mana, asalnya dari mana? Biar Oh iya. teman-temannya juga Pak. Ya, perkenalkan nama saya Haryani, saya dari alumni SMA Agama Bangsa Cisoka. Oke. Ya, saya ambil jurusan Sistem Informasi. Yang mau saya tanyakan ini, Pak, LMS ini berlaku untuk semester awal saja, apa selanjutnya, Pak? Oke. Learning Management System ini sebenarnya berlaku untuk semua semua semester ya. Saat ini udah diberlakukan untuk semua semester, ya. Karena kalau nantinya juga nanti ini akan memudahkan dari proses rekapitulasi absensi dan rekapitulasi nilai, ya. Jadi si mahasiswa dia bisa misalkan si dosen datang ke kelas, misalkan dilakukan offline misalkan. Nah, tapi untuk absensinya itu melalui LMS tadi, ya. Jadi si dosennya tidak harus dia sharing sharing materinya dan sebagainya. Tapi pada saat dia pertemuan atau tatap muka, baik bertatap muka atau dia
Zoom meeting itu hanya menjelaskan dari materi yang ada di LMS seperti itu. Jadi LMS itu berlaku untuk semua mahasiswa baik semester 1 sampai dengan semester 8. Nah, pertemuannya dengan si dosennya itu hanya dosen menjelaskan materinya. Nah, kalau mahasiswa itu di LMS itu mendapatkan absensinya dan materinya seperti itu. Ya kan? Karena materi kan kadang tersebar ya. Kalau misalkan tidak ada LMS, materi itu bisa disebar melalui WA group atau lewat via email misalkan. Nah, kalau ini disatuin. Kalau selama masuk ikut mata kuliah itu ya materinya hanya di situ gitu. Sedangkan absensinya mahasiswa diwajibkan untuk absen, ya kan? Nah, itu di LMS itu akan memudahkan, kita bisa lihat rekap absennya, kita mahasiswa juga dimudahkan bisa lihat nilainya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada nih Ahmad Johari. Nih, yang mau ditanyakan ada tuh Bagus. Ada Raisa Malika. Ada Reina Agesti. Ada yang mau ditanyakan? Ada Nur Anissa. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Supriyatna. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kemungkinan untuk pembekalan perkuliahan ini sampai di sini. Sebagai kesimpulan yang pertama ya, tadi sudah dijelaskan prosedur dari tahapan untuk perkuliahan ya. Jadi kita harus ngisi KRS, kemudian nanti ikut kuliah, itu nanti dapat KHS. Nah, di KHS itu ada beberapa mata kuliah yang tadi ya sudah dijelaskan ya. Jadi nanti tidak dipertanyakan lagi gitu. Kok saya kuliahnya TI tapi masuknya kelas SI gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa mata kuliah yang dari secara redaksinya itu memang berbeda peruntukannya, tapi dari sisi materi itu sama. Ya, ada beberapa materi yang secara judul judul mata kuliahnya itu berbeda dengan SI, tapi bisa secara isinya materi yang akan dijelaskan itu sebenarnya sama gitu. Secara konteksnya SI. Yang membedakan tadi ada beberapa ya, ada beberapa perbedaan antara SI TI. Contohnya ada sistem multimedia, ada fisika kalau di TI, tapi kalau di SI itu ada aplikasi niaga dan akuntansi. Yang membedakan itu, dan itu nggak mungkin anak TI masuk ke kelas SI. Kalau misalkan mata kuliahnya berbeda, ya nanti jangan kaget, Pak saya kelas TI, tapi kok masuknya SI, kelas SI, kuliahnya bareng. Ya, karena kondisinya seperti itu. Kondisinya ada mata kuliah secara nama mata kuliahnya berbeda, tetapi materinya sama. Ya, itu yang dijelaskan. Karena TI dan SI itu hampir sama, cuman yang membedakan ada mata kuliah yang dianggap berbeda di SI dan TI. Terus tadi secara kesimpulan lagi bahwa untuk semester 1 ini ya, ini berlaku kecuali nanti lihat situasi dan kondisinya nanti di semester 2 apakah nanti akan diadakan kelas pagi dan kelas malam dipisah, itu nanti lihat situasi di semester kedua. Tapi untuk yang semester 1 ini sementara kita hanya ada kelas 1 hanya ada satu kelas, yaitu di kelas reguler pagi.
Nanti yang kelas malam dan kelas shift malam, kebetulan dia masuknya hanya bisa masuk di kelas malam, yang anak kelas shift ya, nanti akan dapat recordnya dari kelas reguler pagi, seperti itu. Ya, kalau materinya semuanya sama, perlakuannya sama, absensinya sama, antara reguler pagi, kelas shift dan kelas reguler malam. Perlakuannya absensi materi sama, hanya di LMS. Yang membedakan hanya ada di kalau kelas pagi itu bisa langsung ketemu dosennya. Nah, pada saat pertemuan itu di-record, hasil recordnya akan di-share ke anak kelas yang kelas malam dan atau dengan kelas shift-nya seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang membedakan perlakuan absensinya, karena absensi itu berlaku dalam 1 hari ya. Kalian mau absen di pagi, mau di subuh, mau di siang atau malam sama, pokoknya dalam satu hari itu. Kuncinya kalian harus lihat jadwal perkuliahannya, karena kalau udah lewat dari tanggal itu kalian udah nggak bisa absen. Walaupun kalian sudah masuk ikut Zoom misalkan, ikut tatap muka misalkan. Tapi kalau tidak absen di LMS, ya otomatis absensi kalian nanti dianggap kosong, tidak dinilai. Itu saja yang bisa disampaikan untuk materi ini. Tadi kesimpulannya sudah. Tadi satu lagi ya, untuk yang OPT Masta ya. Oh, ini ada pertanyaan nih satu ya. Saya mau tanya, kebetulan saya speakernya mati. Jadi untuk yang kelas shift bisa masuk ke pagi, bisa ke malam. Kemudian untuk kalau ada pertanyaan tentang materi, sementara yang malam hanya materinya via record. Nah, contohnya gini, misalkan ada kelas anak shift ya atau kelas malam, dia hanya terima recordnya. Kalau materinya ada di LMS, tapi dia mendapatkan recordnya, record daripada pada kelas pagi misalkan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian list dulu, beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan ke dosennya. Nah, kalian bisa kontak ke dosen yang bersangkutan atau bisa ke akademik. Nanti akademik yang akan menyampaikan ke si dosen yang bersangkutan. Gitu ya. Kalau misalkan misalkan pada saat dia hanya dapat recordnya kelas siang kelas pagi hanya dapat record pada kelas paginya untuk yang kelas shift dan kelas malam. Nah, itu bisa di list aja dulu, di list pertanyaan yang mau ditanyakan. Kalau sudah, baru ditanyakan ke dosen yang bersangkutan. Kalau tidak ada respon, baru ditanyakan ke akademik. Biasanya si dosen itu akan merekap nggak langsung nggak langsung ditanggapi atau nggak langsung direspon. Biasanya dia akan menampung dulu. Jadi pertanyaannya satu, kemungkinan ada yang tanya pertanyaan sama dari masing-masing mahasiswanya. Jadi dia ditampung dulu, nggak langsung ditanya jawab, dia tanya nggak langsung respon gitu. Kemungkinan seperti itu. Ya, itu nanti bisa difasilitasi oleh akademik beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan seperti itu ke dosen yang bersangkutan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, boleh Pak? Satu dikit lagi. Ya, silakan Mas Harsono, silakan. Paling ini Pak, yang mungkin ada yang kelewat dari yang saya tangkap. Perbedaan mendasar Pak antara teknik informatika sama sistem informatika tuh di bagian mananya Pak? Karena saya simak dari tadi mungkin sepengetahuan saya banyak banget yang istilahnya hampir sedikit sekali perbedaannya Pak. Nah, untuk ambil keputusan kita mau ngambil yang mana itu perbedaan mendasarnya letaknya di mana Pak antara SI dan TI Pak? Terima kasih Pak. Baik Mas Harsono ya. Jadi kalau
kita lihat dari dari dokumen kurikulum ya. Jadi kita acuannya ada kurikulum di 2018 ya. Itu ada evaluasi kurikulum dan sebagainya. Jadi ada beberapa mata kuliah. Kebetulan kan sebenarnya ada beberapa kurikulum yang menjadi acuan dasar untuk di program studi SI dan program studi TI. Ya. Nah, biasanya kalau di SI, gampangannya gini. Gampangannya kalau SI itu sebagai analis. Ya. Kalau SI itu lebih ke analis sistemnya. Tapi kalau TI itu lebih ke programmernya. Ya, programmernya. Nah, kalau si analis sistem itu lebih contohnya gini. Analis sistem itu dia harus bisa merancang dan bisa melakukan perhitungan dari biaya. Contohnya saya kasih gambaran ya biar Mas Harsono bisa lihat sebenarnya apa sih dasar antara SI sama TI seperti itu ya. Jadi kalau yang SI itu lebih ke analis sistem, tapi kalau yang TI lebih ke eksekutornya. Biasanya di pemrograman sama database-nya. Kalau yang SI sebagai analis sistem, dia harus bisa memproyeksikan rancangan desain programming dan biaya dalam suatu pengelolaan proyek sistem itu sendiri. Makanya orang SI juga harus tahu minimal dasar pemrogramannya. Ya. Si anak SI harus tahu karena dia akan menghitung kita ada mau bikin sistem akademik misalkan. Nah, itu pekerjaan awalnya itu adalah si sistem analis sistemnya. Oh, akademik itu modulnya ini, menunya ini, rancangannya ini, fieldnya ini gitu kan. Biayanya kira-kira butuh programmernya 2 orang, database-nya 1 orang. Itu yang menghitung adalah anak CSI. Makanya tadi ada mata kuliah akuntansi. Nah, dari hasil rancangan tadi, hasil rancangan si analis sistem itu baru diberikan ke anak TI. Nah, anak TI itu yang mengeksekusi dari sisi pemrogramannya, basis datanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari konsep tadi ya, yang menjadi titik beratnya adalah kalau anak SI itu lebih ke analis sistem. Tapi kalau yang TI itu lebih ke pemrograman sama manajemen database-nya. Titik beratnya sama. Nah, kan ada beberapa mata kuliah yang menjadi dasar yang hampir sama ya. Kalau bilang hampir sama. Karena si SI itu harus punya dasar pemrograman juga. Jadi pada saat dia merancang, dia juga harus ikut terlibat gitu. Seperti itu. Gambarannya kayak yang menghitung-hitung, yang bikin rancangan itu adalah anak SI. Tapi kalau yang anak TI itu eksekutor bikin programmingnya berdasarkan hasil rancangan si anak SI seperti itu. Ya, yang menjadi titik berat sebenarnya hanya di lingkup pekerjaannya saja. Tapi kalau dari sisi keilmuannya kemungkinan hampir sama seperti itu. Gitu Mas Harsono. Mungkin bisa ditangkap nggak seperti? Oke Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Iya. Kalau kita bicara mata kuliah ya antara TI sama SI itu kurang lebihnya sama. Hanya dari sisi redaksinya saja yang membedakan. Nanti kalau memang kalau anak TI-nya banyak, anak SI-nya banyak dalam satu kelas, ya kita akan pisah. Kita lebih fokus ke
bidang studinya, bidang studi berdasarkan bidang studinya. Ya, karena ini anak TI, anak SI istilahnya dalam satu kelas bisa digabung, ya kita gabungkan karena dari sisi materinya itu hampir sama, hanya redaksi nama mata kuliahnya yang membedakan. Seperti itu ya. Jadi nanti besok-besok nggak usah kaget, saya anak TI kok campur ke anak SI gitu. Ya itu karena kondisinya mata kuliahnya secara ininya hampir beda. Namanya beda, tapi secara materinya bersama. Nah, kalau di lingkup job desk-nya, anak S itu wajib harus tahu pemrogramannya gitu. Cuman beda, yang membedakan adalah dari skill-nya. Kalau anak SI lebih ke perancangan sistemnya, kalau anak TI itu lebih ke pemrogramannya sama database-nya. Seperti itu, ya. Oke. Ada lagi? Ya, kalian bisa bayangkan antara teknik sipil dengan arsitektur lah. Nah, arsitektur itu anak SI-nya, teknik sipil adalah anak TI-nya, kayak seperti itu. Jadi anak arsitektur juga harus tahu, dia bisa ngerancang, tapi harus tahu juga bahan materialnya apa aja gitu. Ya, dia harus tahu komposisinya, apa bahan bangunan materialnya. Anak arsitek juga dia harus belajar mata kuliah yang ada di sipil, tapi yang untuk sipil juga harus tahu ya apa yang dirancang si arsitektur itu gitu. Jadi saling kalau saling memadati, cuman beda lini studinya. Lebih fokusnya kemana? Anak SI lebih ke analisis sistem atau perancangannya, kalau anak TI lebih ke pemrograman sama database-nya. Itu aja yang membedakan. Ya. Ya, itu antara SI sama TI itu kurang lebih 11-12 lah. Cuman fokusnya yang membedakan itu fokusnya. Beda lagi sama komputer. Makanya kalian kalau ini komputer beda lagi. Teknik komputer sama sistem komputer itu beda lagi. Jangan disamain sama SI sama TI. Kalau SI, kalau sistem komputer itu lebih ke hardware-nya. Tapi kalau anak teknik komputer itu lebih ke apa? Kalau sistem komputer itu lebih ke perancangan hardware-nya. Tapi kalau teknik komputer itu kepada perakitan hardware-nya. Seperti itu. Ya. Jadi jangan disamaratakan teknik komputer dengan teknik informatika. Sistem komputer dengan sistem informasi itu beda, udah beda bidang. Yang bisa disamakan bidangnya yaitu SI dengan TI. Seperti itu. Kalau SI lebih ke perancangannya, untuk yang TI lebih ke pemrograman dan database-nya. Tapi anak SI itu harus tahu yang dipelajari anak TI. Anak TI juga harus tahu apa yang dipelajari anak SI. Tapi untuk skillnya itu kembali lagi ke si mahasiswanya. Karena pembelajaran di apa yang persentase lebih banyaknya itu adalah di luar. Ya, kalau kalian mengandalkan hanya sebagai kuliah, ya kalian hanya cuma dapat sekitar 30-40%. Ya. Kalau 60-70% ya skillnya kalian dapatkan di luar. Contohnya bisa ikut sertifikasi, bisa ikut komunitas, bisa ikut kursus, bisa ikut forum-forum diskusi ya. Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi kalau kalian, Pak, saya kuliah bisa sama sekali nggak bisa ngoding, gitu. Ya kalian hanya bisa mengandalkan hanya di kuliah itu ya kurang. Harus ikut
Tes. Pak Mamun gimana, Yud? Kedengaran Halo, suaranya? halo, ya Pak, sebentar Pak, sedang saya konfirmasi dulu. Sepertinya Gitu. ada gangguan jaringan ya Pak. Oh iya. Saya sedikit tambahi, kalau sistem informasi itu arahnya ke bisnis proses ya. Di dalam perusahaan itu kan ada bisnis proses ya. Dari hulu ke hilir ya, dari proses analis bahan baku. Nah, terus rancangan itu disusun menjadi sebuah enterprise resource planning gitu ya. Itu SI. Kalau TI itu ranahnya ke rekayasa digital, biasanya berbau sangat dekat dengan elektronik gitu loh ya. Nah, tapi dua-duanya fokus di pemrograman juga sama. Makanya SI itu ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Dia ranahnya ke perusahaan gitu, bagaimana aktivitas manajemen di perusahaan, sistem informasi yang berjalan di perusahaan, itu SI gitu. Dan juga mungkin ada akuntansi kan. Jadi dia membuat rancangan aplikasi mengenai sistem keuangan. Itu kan ada juga di perusahaan. Ya, kemudian ada juga mata kuliah ERP tadi atau SIM 2, Enterprise Resource Planning. Nah, itu semua kan ada dalam sebuah sistem. Anda kenal kan kalau misalnya di perusahaan itu ada sistem namanya ABAP ya. ABAP atau apa itu ya. Nah, itu gambaran dari ranahnya sistem informasi manajemen. Nah, kalau misalnya di ETI itu kan ada rekayasa digital, nanti arahnya ke rancangan sistem dan hardware-nya gitu loh. Jadi misalnya membuat robotik, nah itu nanti ada sistem aplikasinya dan ada eh, rekayasa perangkat kerasnya gitu loh ya, seperti itulah gitu kira-kira. Nah, mungkin Pak Mamun udah ready. Halo Pak Mamun. Ya Pak, Ya, kalau Pak silakan ini Pak. koneksinya Pak, ya Silakan Pak. Ya. paling itu ya yang bisa ditangkap ya Mas Harsono ya terkait dengan SI sama TI. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ya, silahkan. Atau kita buka lagi, moderator gimana? Waktunya masih ada waktunya? Sekitar 15 menit lagi Pak. Oke, 15 menit lagi. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada waktu sekitar 15 menit. Oke. Ini kalau kemungkinan ini ya di Banten mahasiswa bisa ikut komunitas, terus bisa ikut forum diskusi gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap di kuliah. Kuliah itu hanya sebagai pengantar dan kalian secara sosial itu punya status sebagai mahasiswa komputer. Tapi kalau skill itu kembali lagi ke mahasiswanya itu sendiri. Ya. Biasanya lebih banyak itu di luar itu di luar perkuliahan. Biasanya itu lebih cepat perkembangan cara menangkapnya dari skillnya. Ya. Makanya jangan heran kalau anak yang non IT juga bisa pemrograman, kemudian bisa ngerancang sistem seperti itu. Itu karena udah banyak, karena bisa berbaur bisa di komunitas, bisa otodidak, dia belajar dari buku, tutorial dari YouTube atau dari mana gitu. Jadi kalian jangan berharap banyak hanya sekitar kampus. Kalian harus punya komunitas. Komunitas antar mahasiswa di Kabupaten Tangerang misalkan, kumpul untuk mahasiswa TI
bikin sistem apa, nanti kalian bisa terasah di situ skillnya. Atau komunitas Delphi misalkan se-Banten, nah kalian ikutin gitu untuk menambah skillnya gitu. Basically-nya ya semua baik SI sama TI minimal punya dasar di pemrograman lah. Dasarnya dulu sebagai pembuka kalian untuk bisa skillnya. Oke, kalau untuk pengembangan skillnya ya dari diri kalian sendiri gitu. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin ada tambahan dari Pak Subhan, Pak. Baik Pak, jadi intinya gini ya, kurikulum TI itu update ya. Jadi ilmu komputer itu update, setiap perubahan terus terjadi, tiap bulan, tiap tahun ya kan. Seiring juga software dan hardware-nya juga kan berkembang terus. Nah, ilmu itu nggak cukup hanya di mata kuliah yang ada di kampus ya. Jadi kita harus membuka wawasan juga keluar. Seperti apa sih teknologi masa depan, gambaran nanti ke depan kayak gimana. Itu kita harus berpikir ke arah sana. Nah, itu tidak cukup hanya di mata kuliah tadi. Kita jalin kita ikuti kegiatan-kegiatan komunitas baik ada di Facebook atau apa. Nah, pertama itu. Kedua, kalau memang kalian ini kan banyak mata kuliah pemrograman ya. Nah, pemrograman Delphi, PHP, Java, Unity. Nah, itu kalian apa yang diberikan itu sebenarnya mata kuliah hanya 40% tadi. Tapi kalian bisa fokus ya. Misalnya kalau kalian mau Delphi, kejarlah satu mata kuliah atau pemrograman tadi satu, sehingga kalian benar-benar paham detail. Jangan sampai kalian meloncat ke mata kuliah atau kalian meloncat bahasa pemrograman lainnya. Jadi kalian kuasai dulu yang misalnya sekarang lagi dipelajari PHP atau Delphi, maka kuasai tuntas, beli bukunya, cari informasi tentang Delphi dan segala macam sampai benar-benar Anda tahu paham detail dengan Delphi. Nanti apapun pemrogramannya, user nggak ngelihat dia aplikasi itu dibuat oleh apa gitu, mau Delphi, PHP atau apa. Tapi user hanya melihat bahwa aplikasi Anda itu bagus gitu loh, sesuai dengan yang dia inginkan gitu loh. Ya. Jadi masing-masing punya spesifikasinya nih. Jadi kalian harus mempunyai harus menguasai satu bidang ya, misalnya. Ya kalau memang tekuni PHP terus, tekuni Delphi terus. Ya atau kalian bisa menguasai semua, ibarat kalau desain grafis kan ada Corel Draw, ada Illustrator, ada yang lainnya gitu kan, nah semua itu kan sama tujuannya kan mendesain gambar ya. Tapi aplikasi dan toolnya kan ya beda-beda dikit. Jadi kita kalau menguasai kita bisa tahu, oh di toolnya di sini, oh toolnya ini begini dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nanti fokus dulu ke mata kuliah pemrograman yang Anda ambil, baru nanti Anda bisa mengambil kalau sudah mengetahui detailnya atau sudah sedikit lebih mahir, Anda bisa melangkah ke pemrograman kedua. Nanti Anda bisa bandingkan, oh ternyata enakan pakai ini loh, PHP misalnya. Oh ternyata enakan pakai Java gitu. Ya. Jadi kalau Anda memilih Java, ya Java terus kuasai lebih tuntas lagi. Mungkin itu Pak Mamun. Silakan Mas Yudi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Makmun atas pemaparannya dan juga Pak Subhan atas tambahannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak kepada pemateri, Pak Makmun, Pak Subhan, dan juga Pak Partono atas partisipasinya dalam kegiatan malam ini. Dan juga kepada peserta ya, yang sudah menyimak kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan semoga banyak ilmu yang bisa diterapkan dalam perkuliahannya nanti akan kita jalani ya di semester ganjil ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan apapun
kesalahan dalam bentuk perkataan ataupun yang lainnya. Untuk menutup acara pembekalan teknis perkuliahan dan sosialisasi malam ini, marilah bersama-sama kita membaca lafadz hamdal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supan, moderator dan mahasiswa ya. Mohon izin live. Assalamualaikum. Salam. Saya juga terima kasih ya mahasiswa, tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di mata kuliah baik prodi sistem informasi maupun teknik informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi mahasiswa yang belum absensi untuk kegiatan malam ini, absensi bisa diakses melalui kolom komentar ya. Bagi yang sudah absen bisa dipersilakan untuk live ya. Bagi yang belum silakan isi absensi dulu, setelah itu bisa live. Yang di sini sudah absensi semua? Saya belum. Jadi ya, untuk link absensinya ada di kolom pesan ya. lama banget sih. Untuk Nur Anissa sudah absensi belum ya? Sudah. Ya, boleh silakan live ya. Untuk yang lainnya sudah semua? Yuk, terima kasih ya. Mari saya tutup.